Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu Pramonesia. Pramonesia adalah platform penyedia layanan pramuwisata berbasis website untuk membantu pengembangan. Di sini kita memiliki tim yaitu yang pertama ada Dinda Tasyanufa, yang kedua ada Saudara Sudana Putri, saya sendiri, yang ketiga ada Tiara Distiana, dan yang terakhir ada Bernita Hujana. Latar belakang dari masalah ini yaitu sektor wisata menjadi salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia, di mana beberapa tahun terakhir sektor tersebut mengalami peningkatan dan munculnya informasi penurunan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Informasi tersebut membuat sektor pariwisata kembali mengalami kenaikan setelah mengalami kelumpuhan selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, beberapa tempat wisata mengalami renovasi atau bahkan tempat wisata baru yang dibangun. Untuk itu, kami merasakan pengalaman berwisata yang lebih baik dibutuhkan pemandu wisata untuk menunjukkan wisata pada suatu daerah. Kepala Bidang Pariwisata disebut Kota Cirebon yang Indah Ridwan menyatakan bahwa kunjungan wisatawan pada akhir tahun 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancanglah aplikasi berbasis website bernama Pramonesia untuk membantu pengembangan pariwisata di suatu daerah. Apa itu Pramonesia? Sebuah platform penyedia layanan pramuwisata yang dapat digunakan sebagai sarana penghubung antara pemandu wisata dan wisatawan, sekaligus membantu meningkatkan akurasi dalam mengelola data wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Alur pengerjaannya di sini yaitu tahap pertama kita membutuhkan analisis kebutuhan sistem, yang kedua kita melakukan sistem desain, yang ketiga yaitu implementasi front end dan back end-nya, tahap keempat progress report dan presentasi. Nah, di sini ada analisis kebutuhan, tahapan di mana dilakukan pengumpulan data atau research dengan melakukan analisis kebutuhan fungsionalitas dan non-fungsional pada sistem yang dibangun. Kebutuhan fungsional di sini ada beberapa. Yang pertama, aplikasi yang CRD, terdapat fitur registrasi dan login bagi user, terdapat fitur rekomendasi destinasi, terdapat informasi pemandu wisata, terdapat fitur riwayat, user dapat melakukan update informasi profil, fitur jadwal bertugas, pemandu wisata dapat mengajukan surat tugas dan surat rekomendasi. Dan kebutuhan non-fungsionalnya perangkat lunak berupa aplikasi perangkat. Kedua yaitu desain sistem, di mana pada tahapan ini dilakukan proses perancangan tampilan user interface serta berdasarkan fitur analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Perancangan diagram menggunakan UML dan perancangan user interface menggunakan UML. Nah, di sini terdapat flowchart dan use case diagram, di mana flowchart ini ada tahap alur dalam penggunaannya, serta use case di sini terdapat user serta adminnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya ada UI design yang kita buat dari Figma gitu. Dapat dilihat sendiri tampilan dari aplikasinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada relasi database, ada 7 tabel yang ada 6 tabel yang saling terhubung gitu. Yang pertama ada wisatawan, transaksi, kota, destinasi, pemandu, kegiatan, dan juga admin. Lalu selanjutnya untuk tools dan project research-nya di sini kita menggunakan PHP dengan framework kode Igniter 4, lalu menggunakan Visual Studio Code untuk menulis kodenya, dan bantuan JavaScript, Bootstrap, serta Figma. Untuk GitHub repositorinya sendiri, berikut ini adalah linknya. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke demo aplikasi. Oke, selanjutnya untuk demo aplikasi akan dipraktikkan oleh Saudara Pirna selaku wisatawan. Baik, sebelum kita berlanjut bertindak sebagai wisatawan, di sini saya akan memperlihatkan isi dari beranda. Di sini ada pengertian dari Pramonesianya sendiri, yaitu platform penyedia layanan
Pramon Wisata yang berbasis website dalam pengembangan pariwisata di daerah Cirebon dan Subang gitu ya. Lalu di bagian tentang kami tuh di sini ada pengertian lagi tentang Pramonesia, terus ada WhatsApp-nya, email, dan call center yang bisa dihubungi untuk bertanya gitu. Nah, selanjutnya saya akan bertindak sebagai wisatawan di mana saya belum punya akun. Jadi sekarang kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi di sini kita masukkan nama yaitu Firna dengan email firna@gmail.com. Lalu nomor telepon sesuai pengguna. Lalu isi password sesuai keinginan pengguna. Lalu konfirmasi password dan registrasi. Nah, setelah registrasi, kita akan mencoba login ya. Di sini dengan email dan password yang telah kita buat tadi, lalu login. Nah, di sini akan ditampilkan cara pemesanan pemandu wisata, di mana di sini ada bagian kota tujuan, di sini ada Cirebon dan Subang. Kita bisa milih mau ke Cirebon atau mau ke Subang. Di sini kita pilih Cirebon dengan tanggal keberangkatan, semisal hari ini, tanggal 2, boleh. Lalu tanggal berakhirnya di tanggal 3. Nah, baru cari pemandu. Nah, di sini setelahnya akan ada tampilan rekomendasi wisata yang ada di Cirebon karena kita memilih untuk ke kota Cirebon ya. Lalu di bawahnya itu ada data pemandu, yaitu pemandu-pemandu yang dapat kita sewa. Ya, di sini misalnya kita pilih. Nah, di kolom kalau kita klik bagian pemandu, di sini ada data tentang pemandu seperti emailnya, harganya, ada detailnya ya, dan itu yang tersedia di kota Cirebon. Lalu ada dokumentasinya juga di sini. Lalu kita coba pesan ya, misalnya pesan Anissa Jihyo. Pesan. Nah, di sini ada tampilan konfirmasi pesanan di mana di dalamnya itu ada kota tujuan yang tadi kita pilih, tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan, tanggal berakhirnya sampai pemandu wisata yang tadi. Lalu kita konfirmasi kalau sudah sesuai. Nah, di sini akan menampilkan riwayat pesanan. Di sini karena kita belum bayar, jadi riwayat status pemesanannya itu belum dibayar ya. Lalu selanjutnya bagian bayar, kalau kita klik bayar, itu akan menampilkan info pembayaran. Karena kita tadi mesen 2 hari, jadi harganya dikali 2 ya, jadi 600.000 dengan ada bagian nomor rekening dan atas nama Pramonesia Indonesia-nya itu untuk pembayaran. Nah, lalu ada icon unggah sekarang kalau misalnya mau bayar langsung atau kalau unggah nanti itu kalau misalnya kita mau nanti saja gitu. Lalu kita coba unggah sekarang. Nah, kalau kita unggah sekarang itu nanti akan dilanjutkan ke bagian WhatsApp. Jadi kalian boleh bertanya langsung di WhatsApp gitu. Dan ada konfirmasi pemesanan yang tadi karena kita udah bayar, jadi kita udah dapat nomor tiketnya. Oke. Ya, kalau misalnya diunggah nanti balik lagi ke tampilan sebelumnya. Nah, selanjutnya selain di tampilan itu, di dashboard itu kan tadi ada tempat pemesanan pemandu wisata, lalu ada juga akun. Kalau kita klik akun, di situ kita bisa ngedit profil seperti nama atau mau masukin email, mau ganti email atau misal mau masukin gambar, mau ganti foto profil gitu bisa. Oke, kembali. Nah, misalnya kita mau lihat riwayat pemesanan, nanti di situ kalau kita udah bayar, ini karena kita tadi belum bayar, jadi riwayat pemesanannya belum dibayar. Di sini juga bisa keluar kalau misalnya mau keluar dari akunnya ya. Oke, segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Destiana. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebagai pemandu wisata.
Nah, di sini ada tampilannya untuk masuk ke pemandu wisata. Kalau misalnya kita belum punya akunnya, kita bisa registrasi terlebih dahulu dengan menuliskan nomor KTA-nya, nama, email, nomor telepon, alamat, organisasi atau lembaga atau individu kita ini, terus passwordnya dan konfirmasi password baru kita registrasi. Kalau misalnya kita udah punya akun, kita tinggal langsung login aja. Nah, kebetulan karena wisatawan yang sebelumnya memesan pemandu wisata atas nama Anissa Jihyo, berarti kita login untuk atas nama Anissa Jihyo. Kita login. Nah, ini adalah tampilan utama dari dashboard pemandu wisata. Di sini ada beberapa yang bisa digunakan, ada jadwal bertugas, ada surat tugas, dan ada surat rekomendasi. Nah, di sini juga ada data transaksi terbaru. Jadi di sini menampilkan data-data transaksi yang ada gitu, tetapi hanya bisa menampilkan sebanyak 5 saja. Untuk lebih jelasnya bisa kita melihat ke jadwal bertugas. Lihat jadwal tugas kita. Nah, di sini akan menampilkan jadwal keseluruhan memandu kita. Misalkan ada beberapa pesanan nih, 10 atau lebih tuh bisa tertampil di sini. Atau kita dapat membuat data manual untuk jadwal memandu. Nah, kita bisa melakukan tambahan dengan mengisi form yang sudah ada nama, nomor telepon, tanggal keberangkatan, tanggal berakhir, dan kota. Nah, baru setelah itu ditambah. Oke, next. Selanjutnya, kita ke surat tugas. Jadi, ketika kita ada order untuk pemandu wisata, si pemandu wisata ini bakal membuat surat tugas yang nanti akan terhubung ke form. Jadi, pemandu wisata ini akan mengisi form yang ada untuk mendapatkan surat tugas. Nah, setelah itu, pemandu wisata juga dapat mengisi rekomendasi. Jadi, rekomendasi sertifikasi yang bisa didapatkan oleh pemandu wisata. Selain itu, selain beberapa fungsi tersebut, pemandu wisata juga dapat melihat akun, terus dapat mengedit akunnya. Misalkan di sini Anissa Jihyo, kita dapat melihat di sini ada dokumentasi kegiatannya, terus kita edit misal dari namanya nih misalkan jadi Anissa Jihyo dengan nama lengkap gitu bisa, atau bisa menampilkan foto misalkan dirubah jadi foto pacarnya yang jadi masalah. Nah, terus kita isi misalkan ganti password bisa, dan konfirmasi password lagi. Terus misalkan ringkasannya bisa dilihat saya suka kucing seperti itu. Nah, itu ada perubahan. Kita juga bisa menampilkan dokumentasi kegiatannya. Seperti itu. Dan bisa menambahkan dokumentasinya juga. Nah, itu berkunjung ke Candi Borobudur. Itu salah satu contoh aja teman-teman untuk berkunjung ke Candi Borobudur. Oke. Bisa kita hapus juga dokumentasinya, misalkan ada yang salah gitu, atau ganti yang baru, bisa sekali. Nah, setelah itu kita dapat keluar dari website tersebut. Dan akan dilanjutkan di bagian admin yang akan dijelaskan oleh saudari Dianda Tresya Hanifah. Persilahkan. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya kita akan melihat dashboard admin ya. Di sini buat login adminnya nggak ada di tampilan, jadi harus diketik secara manual. Di sini untuk email dan passwordnya udah ada defaultnya. Jadi kita tinggal login aja. Nah, di sini admin sih bisa mengelola data destinasi, data kota, pemandu, transaksi, dan wisatawan. Nah, untuk yang tadi kan sempat ada bikin transaksi terbaru gitu kan, pemesanan pemandu. Jadi setelah si wisatawan mengkonfirmasi pemesanannya gitu melalui WhatsApp, di sini nanti admin bisa mengedit gitu. Nah, dari belum bayar menjadi sudah bayar gitu. Nanti bisa kita lihat, kita logout dulu, terus masuk lagi ke wisatawan ya, buat ngeliat apakah sudah terbayar gitu. Login, lalu akun, lihat pemesanan. Nah, di sini sudah dibayar gitu. Jadi di sini kita bisa lihat detail tiketnya dan bisa cetak tiketnya kayak gitu. Nah, bisa dicetak. Setelah itu, selain untuk mengelola pembayaran juga admin bisa
mengelola data destinasi gitu, seperti menambahkan, menghapus, atau mengedit. Ini misalkan mau menambahkan destinasi baru gitu, misalkan nama destinasinya misalkan Candi Borobudur, lalu alamatnya di Magelang. Selanjutnya misalkan fotonya, kita misalkan tambahkan kebun teh Ciater deh, kebun teh Ciater. Selanjutnya untuk alamatnya di Subang gitu. Nah, pilih status rekomendasi itu, kalau ya berarti nanti fotonya di destinasi ini akan ditampilkan di bagian rekomendasi. Lalu ini kita pilih fotonya di Subang. Untuk ini bisa diisi alamat lengkapnya aja. Nanti langsung kita bikin, nanti langsung ini kebun. Nah, ada kan kayak gitu. Lalu untuk selain menambahkan juga kita bisa mengedit, misalkan edit gitu, huruf Kapulaga nanti langsung berubah. Nah, huruf Kapulaga gitu, bisa menambahkan kota, bisa di edit-edit, terus bisa dihapus juga pemandu, transaksi, dan wisatawan. Kayak gitu, kita bisa ngelola data wisatawan, jadi bisa dihapus atau bisa menambahkan secara manual gitu. Kayak gitu untuk admin. Nah, setelah itu kita coba lihat ya di masuk sebagai pemandu wisata yang tadi Anissa belum masukkan password, login. Nah, di sini juga status pembayarannya sudah dibayar, berarti transaksi berhasil. Buat website ini sebenarnya untuk lebih lanjutnya tuh bisa diobrolkan secara pribadi ya dengan pemandu wisatanya gitu. Jadi website ini hanya memfasilitasi untuk fitur booking saja. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.